Salam, selamat malam saudara-saudaraku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai kita sepanjang hari ini. Sebelum kita tidur malam ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Moga firman ini menemani tidur kita dengan damai. Renungan yang kita hayati malam ini ialah permohonan terpenting. Raja Daud adalah antara tokoh ternama dalam Alkitab Perjanjian Lama. Walau menghadapi banyak kesulitan, namun tidak pernah menyerah kalah. Walau pernah jatuh, namun tetap berusaha bangkit dengan gagah. Dia mengumpulkan segala kekuatan untuk bangkit, sampai benar-benar dapat berdiri dengan kuat. Dia juga sangat terkenal sebagai pemuji dan penyembah yang luar biasa. Saat menghadapi pelbagai cabaran dalam hidupnya, dia menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Dia berdoa waktu pagi, tengah hari, petang, malam, bahkan sampai tengah malam dia berdoa kepada Tuhan. Doa-doanya banyak ditulis dan sangat terkenal, sehingga banyak diantaranya yang dinyanyikan dengan indah. Salah satu yang terkenal adalah dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Dikatakan dalam Mazmur ini, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya." Satu hal kuminta kepada Tuhan, artinya bukan itulah satu-satunya yang dia minta kepada Tuhan. Dia juga telah meminta banyak hal kepada Tuhan, dan salah satu di antaranya adalah yang tertulis dalam bahagian selanjutnya dalam ayat ini. Apakah itu, saudara-saudaraku? Yang dia minta adalah yang pertama, diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Saudaraku, apakah artinya diam di rumah Tuhan seumur hidup itu? Siang malam 24 jam sentiasa berada di bait Allah atau gereja, itukah maksudnya? Saudaraku, maksudnya tidak begitu. Maksudnya adalah tidak lalai beribadah. Setiap kali ada ibadah, dia sentiasa berada di tempat ibadah tersebut. Dalam konteks hari ini ialah ibadah di gereja, ibadah di kelompok sel, ibadah keluarga, ibadah doa, persekutuan pemuda-pemudi, wira, wanita, dan sebagainya. Hal yang kedua yang dia minta kepada Tuhan ialah menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudaraku, istilah lain kemurahan Tuhan ialah kebaikan Tuhan. Dan ini dilukiskan di dalam Alkitab sebagai amat besar, sungguh luar biasa besar kemurahan Tuhan itu. Juga dilukiskan sebagai berlimpah-limpah. Juga dilukiskan dengan sangat teguh, kekal, selalu baru tiap pagi, memenuhi seluruh bumi, dan bahkan dikatakan bahwa kemurahan Tuhan itu sangat tinggi sampai ke langit. Saudaraku, yang ketiga yang diingini oleh Raja Daud di dalam doanya ialah menikmati bait Tuhan. Arti menikmati baitnya, bait Tuhan itu ialah merasakan hadirat Tuhan,
Setiap kali dia berada di rumah Tuhan, di dalam ibadah, di mana saja dia merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan, hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan pandemik, di mana kita sudah jarang berada bersama-sama di bangunan gereja, beribadah bersama. Tetapi di mana saja kita berada, kita masih dapat menikmati bait Tuhan. Kita masih dapat menikmati Tuhan di dalam ibadah kita. Mari kita tetap kuat, tetap setia, dan melakukan segala kehendak Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, berkat-Mu bagi kami. Engkau selalu mengingatkan kepada kami akan firman-Mu. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudaraku pendengar dimanapun mereka berada saat ini, supaya Engkau terus-menerus menolong, menguatkan, memberikan mereka kekuatan, kemampuan dalam menghadapi apa saja rintangan dalam kehidupan. Malam ini Tuhan, kami akan istirahat tidur. Mohon penjagaan Tuhan bagi kami, sehingga kami benar-benar merasakan damai dalam tidur kami, dijauhkan daripada segala gangguan roh kejahatan, dan biarlah kami bangun pada pagi esoknya dengan tubuh yang segar dan sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.